Saya Dian Islamiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang emergency care on stroke and spinal cord injury. Modul kegawat daruratan, dosen pengampu Tri Laksono. Stroke yaitu kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak termasuk akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian area di otak. Nah, stroke yaitu disebabkan kematian ketiga di Indonesia. Nah, tipe-tipe stroke itu dibagi menjadi dua, yaitu iskemik dan hemoragik. Nah, iskemik yaitu disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya flak atau gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah di otak. Area yang tidak teralir darah tidak bisa menerima oksigen, akhirnya terjadi kematian jaringan di otak. Nah, prosentasenya yaitu sekitar 85%. Nah, sedangkan hemoragik yaitu disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak atau terjadinya pendarahan terjadi karena pendarahan yang meluas, bisa menyebabkan kematian. Pada kasus ini kecil kemungkinan bertahan hidup atau tidak bisa dipertahankan atau meninggal. Nah, selanjutnya yaitu otak sangat sensitif. Nah, otak menerima 20% dari curah jantung atau cardio output, namun beratnya hanya 2% dari total berat badan. Nah, ini sangat tergantung pada pemikiran oksigen. Ini sangat tergantung pada pengiriman oksigen. Memilih cadangan energi yang sangat sedikit, jaringan atau saraf otak mati dalam beberapa menit jika tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, waktu kerusakan neuron di otak yaitu per stroke itu 1,2 billion, per menit yaitu 1,9 million, per hour yaitu 120 million. Selanjutnya yaitu screening tanda stroke. Nah, terdapat phase. Yang pertama yaitu face dropping. Terlihat dari wajahnya, terdapat perubahan pada face atau wajahnya. Nah, kemudian yaitu arm weakness. Terjadi pada anggota gerak atau salah satu sisi bagian tubuh. Nah, cara mengetahuinya yaitu dengan cara mengangkat tangan lebih dari 10 detik. Bisa lihat apakah pasien menahan atau tidak. Jika tidak, berarti pasien mengalami gangguan atau kelumpuhan atau bisa disebut dengan stroke. Nah, yang ketiga yaitu speech difficulty. Kesulitan berbicara. Tes ini meminta pasien untuk mengikuti perintah, untuk mengikuti kalimat yang kita sampaikan, tidak usah kalimat yang sulit. Nah, selanjutnya yaitu time to call 911. Jika menemukan pasien atau korban yang dicurigai mengalami gangguan stroke, segera menghubungi panggilan darurat. Nah, selanjutnya yaitu Cincinnati Pre-Hospital Stroke Call yaitu atau CPSS. Pemeriksaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wajah terkulai atau tidak simetris, drift, atau misalnya tutup mata, ulurkan lengan selama 10 detik. Nah, ketiga yaitu bicara abnormal. Misalnya ulangi, aku gagal senja yang kau tunggu, melainkan langit yang selalu ada untukmu, misalnya. Nah, kemudian diulangi lagi. Nah, seperti itu. Jika pasien memiliki satu kelainan, maka kemungkinan stroke adalah 72%. Nah, selanjutnya yaitu modified ranking score. Nah, skor 0 tidak ada gejala sama sekali. Nah, skor 1 tidak ada kecacatan yang berarti meskipun ada gejalanya. Misalnya mampu melakukan semua seperti biasa, tegas dan aktif. Nah, skor 2 kecacatan ringan, tidak dapat
melakukan semua kegiatan sebelumnya, tetapi dapat melihat setelah urusan sendiri tanpa bantuan. Nah, skor 3 yaitu kecacatan sedang, membutuhkan bantuan tetapi bisa berjalan tanpa pendampingan. Nah, skor 4 yaitu kecacatan sedang, tidak bisa berjalan tanpa bantuan dan tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan tubuh sendiri tanpa bantuan. Nah, skor 5 yaitu cacat berat, terbaring di tempat tidur, ngompol dan membutuhkan perawatan terus-menerus dan perhatian. Nah, itu dia butuh banget perhatian dari orang atau kekasihnya atau orang tuanya. Nah, skor 6 yaitu kematian. Selanjutnya yaitu not kegawat daruratan stroke. Nah, mendiagnosis dengan cepat dan akurat pasien dengan stroke, kemudian waktu sangat penting, kemudian keputusan klinis secara tepat dan cepat. Nah, selanjutnya yaitu yang harus diperhatikan, diagnosa secara cepat dan akurat atau fast, waktu sangat penting pada pasien stroke, kemudian keputusan secara klinis dan menentukan prognosis yang lebih bagus dengan secara cepat. Nah, selanjutnya yaitu spinal cord injury. Nah, spinal cord injury itu sebuah cedera pada medula spinalis yang akan menyebabkan perubahan di fungsi sensorik, motorik maupun autonomik. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya SCI, benturan langsung, kemudian fraktur, kemudian compression pada fragmen tulang atau hematoma atau diskus bisa jadi fraktur. Nah, kemudian iskemik. Nah, iskemik itu medula spinalis tidak menerima nutrisi. Nah, selanjutnya yaitu anatomi spinal cord. Nah, dari medula oblongata lumbal 1 bagian bawah meruncing membentuk canus medullaris. Kemudian dorsal root, serabut sensoris, ventral root, serabut motoris, dorsal dan ventral bergabung di foramen intervertebralis untuk menjadi saraf spinal. Nah, selanjutnya yaitu dermatom. Nah, area kulit yang diintervasi oleh akson sensoris dalam akar saraf segmental tertentu. Nah, kemudian pengetahuan sangat penting dalam menentukan tingkat cedera, kemudian berguna dalam menilai peningkatan atau penurunannya. Nah, klarifikasinya yaitu yang pertama tetraplegia atau presis, 4 ekstremitas yang mengalami kelumpuhan. Nah, kemudian paraplegi yaitu kerusakan di torakal, lumbal, sakrum, kelumpuhan di kedua kaki. Nah, selanjutnya yaitu prevalensinya. Menurut National Spinal Cord Injury, datanya yang pertama yaitu kecelakaan kendaraan bermotor, yaitu sekitar 44,5%. Nah, kemudian yang jatuh itu 18,1%. Kemudian kekerasan atau kejahatan yaitu 16,6%. Nah, selanjutnya kemudian olahraga yaitu 12,7%. Nah, 55% kasus terjadi di usia 16 sampai 30 tahun. Nah, 81,6 yaitu laki-laki. Kenapa laki-laki? Mungkin karena laki-laki banyak kecelakaan kendaraan bermotor karena mereka selalu apa-apa pasti biasanya naik motor, terus dia rentan jatuh karena rentan jatuh, kemudian kekerasan atau kejahatan. Mereka biasanya kalau kekerasan itu kalau ada orang yang menyakitinya mereka akan melakukan kekerasan. Kemudian olahraga. Nah, kalau olahraga itu biasanya laki-laki suka main bola kan, itu bisa aja jadi kecelakaan waktu main bolanya. Kemudian selanjutnya yaitu komplit, ada masalah baik di sensorisnya maupun di motoriknya. Kemudian incomplete, masih ada sensorisnya, prognosisnya lebih bagus. Nah, selanjutnya yaitu Asia Scale untuk menentukan apakah pasien masuk dalam kategori A, B, C, D. Nah, yang A itu komplain, tidak ada sensoris maupun motoris di area injury.
Nah, yang B itu incomplete, masih bisa merasakan tapi belum bisa menggerakkan, atau ada sensoris tapi tidak ada motorisnya. Nah, selanjutnya yang C itu incomplete, bisa merasakan, bisa bisa sedikit bergerak dengan MMT 3. Nah, kemudian D yaitu incomplete, bisa merasakan dan sudah bisa bergerak dengan MMT lebih dari 3 kurang dari 5. Nah, yang E itu normal, tidak terkena SCI. Nah, selanjutnya yaitu prehospital. Nah, terdiri dari evakuasi. Sebelum evakuasi, perhatikan fiksasi pada frakturnya, kemudian imobilisasi. Nah, kemudian prinsip pertolongan adalah tidak boleh ada rotasi pada tulang yang ada di vertebranya. Kemudian itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.